warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Aulia Rahma Rifai dengan NIM G1C122026 dari Prodi Psikologi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi. Tujuan dari video ini adalah untuk melengkapi tugas untuk UTS dari mata kuliah Psikologi, Komunikasi, dan Teknologi. Di sini aku akan sedikit sharing mengenai eating disorder. Nah, teman-teman pasti pernah mendengarkan istilah dari eating disorder. Nah, apa sih eating disorder itu? Eating disorder menurut DSM-5 adalah gangguan mental yang ditandai dengan pola makan yang terganggu secara terus-menerus dan perilaku terkait yang mengganggu kesehatan dan fungsi psikososial. DSM-5 membagi 5 jenis eating disorder. Yang pertama adalah anorexia nervosa, kedua bulimia nervosa, ketiga binge eating disorder, yang keempat other specified feeding or eating disorder, yang kelima adalah avoidant atau restrictive food intake disorder. Nah, kita akan membahas satu-satu dari 5 jenis eating disorder menurut DSM-5. Yang pertama adalah anorexia nervosa. Nah, gangguan ini itu adalah kesalahan dalam memandang berat badan atau bentuk badan gitu. Mereka ini mengalami ketakutan untuk naiknya berat badan sehingga cenderung melakukan penolakan berat badan normal sesuai dengan umur dan berat badannya. Biasanya orang-orang yang mengidap anorexia nervosa ini memiliki berat badan yang jauh dari kata normal. Misalnya kita melihat mereka itu sudah di tahap badan yang kurus sekali gitu, tapi mereka memandang dirinya mereka itu tidak kurus karena mereka memiliki ketakutan untuk bertambahnya berat badan gitu. Ada 2 penyebab dari anorexia nervosa. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah genetik. Nah, yang lingkungan ini biasanya itu tentang body image atau beauty standard. Nah, misalnya seseorang itu melihat seseorang itu cantik atau ganteng itu dari misalnya mereka harus putih, atau mereka harus kulitnya tan, atau mereka memiliki mata sipit atau memiliki mata yang bulat. Dan itu membuat seseorang itu menjadi tidak percaya diri. Nah, dengan adanya body image tersebut membuat mereka itu tidak bisa menilai dan menerima dirinya dengan baik. Dan terjadilah anorexia nervosa. Nah, faktor genetik juga menjadi alasan kuat mengapa seseorang mengidap anorexia nervosa. Artinya ada anggota keluarga lain yang mengidap anorexia nervosa. Ada 3 terapi untuk anorexia nervosa. Yang pertama adalah CBT, yang kedua interpersonal psikoterapi, dan yang ketiga adalah family based treatment. Yang pertama CBT untuk membantu mengubah pola pikir dan perilaku yang berkontribusi dalam gangguan makan ini. Yang kedua adalah interpersonal psikoterapi, yaitu adalah orang tua dapat membantu anaknya untuk mengendalikan pola makan. Nah, jadi di sini adalah tugasnya orang tua untuk mendampingi anaknya untuk mengambil kembali kendali atas pola makan mereka. Nah, sama seperti interpersonal psikoterapi tadi, family based treatment ini juga melibatkan orang tua untuk mendampingi anak-anaknya yang mengidap anorexia nervosa ini untuk kembali mengendalikan pola makan mereka agar berat tubuhnya itu kembali normal. Yang kedua adalah bulimia nervosa. Nah, bulimia nervosa ini adalah gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus apa yang telah dimakan sebelumnya. Itu misalnya mereka habis makan sesuatu tapi mereka tuh merasa kurang nyaman, jadi mereka memuntahkan makanan itu kembali. Kriteria diagnostik dari bulimia nervosa adalah yang pertama adalah episode berulang makan berlebihan. Yang pertama itu makan dalam periode waktu tertentu, misalnya dalam waktu 2 jam. Jumlah makanan yang jelas lebih banyak daripada yang biasanya dimakan. Yang kedua adalah perasaan kehilangan kendali atas makanan selama episode. Misalnya tidak dapat menghentikan makan atau mengendalikan jenis atau jumlah makanan yang dimakan. Lalu ada tindakan kompensasi yang tidak pantas, seperti muntah yang disengaja, penggunaan obat pencahar, diuretik, atau obat lainnya, berpuasa atau berolahraga berlebihan. Yang ketiga adalah makan berlebihan dan tindakan kompensasi yang tidak pantas terjadi keduanya. Biasanya tuh mereka tuh kayak udah makan banyak nih, terus mereka muntahin lagi gitu, padahal mereka udah makan sebanyak itu. Yang keempat adalah penilaian diri sangat dipengaruhi oleh bentuk dan berat badan. Yang terakhir adalah gangguan ini tidak terjadi secara eksklusif
selama periode seperti anoreksia nervosa. Nah, sama seperti anoreksia nervosa, dua faktor penyebab dari bulimia nervosa ini adalah pertama adalah lingkungan dan genetik. Yang pertama adalah lingkungan, di mana citra tubuh mengenai tubuh yang kurus itu dinormalisasikan di masyarakat. Nah, biasanya juga individu yang pernah mengalami pelecehan seksual atau fisik pada anak-anak berisiko lebih tinggi untuk mengembangkan bulimia nervosa. Yang kedua adalah genetik atau fisiologis. Biasanya itu obesitas pada masa anak-anak dan pematangan pubertas yang terjadi lebih awal meningkatkan risiko terjadinya bulimia nervosa. Nah, di mana ini mungkin mereka itu waktu SMP atau SD-nya itu gendut, tiba-tiba waktu SMA adanya citra tubuh kurus dan membuat mereka itu mengalami diet yang ekstrim. Ada 3 terapi untuk bulimia nervosa. Yang pertama adalah CBT, bertujuan untuk membantu Anda menormalisasikan pola makan. Nah, di mana ini mengidentifikasikan keyakinan dan perilaku negatif yang tidak sehat, lalu menggantinya dengan yang positif dan sehat. Yang kedua adalah family-based treatment, di mana terapi ini bertujuan untuk membantu orang tua untuk campur tangan untuk menghentikan perilaku makan yang tidak sehat pada anak-anak mereka. Yang ketiga adalah interpersonal psikoterapi, yang dimana ini tuh berfokus untuk mengubah kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah Anda. Yang ketiga adalah binge eating disorder. Nah, binge eating disorder ini adalah perilaku di mana seseorang itu memakan makanan dengan jumlah banyak dan tidak ada usaha untuk mengeluarkannya. Nah, biasanya juga individu yang mengalami binge eating disorder ini itu makannya itu tidak pas mereka merasa lapar, jadi mereka emang makan terus tanpa adanya rasa lapar. Nah, faktor penyebab dari eating disorder ini paling tinggi itu adalah biasanya dari genetik. Nah, teman-teman pasti pernah ngeliat kan ada individu yang memiliki berat badan yang berlebihan, lalu orang tuanya juga memiliki hal yang sama. Kriteria diagnostik dari binge eating disorder ini yang pertama adalah episode berulang makan berlebihan, yang dimana makan dalam periode waktu tertentu, misalnya dalam 2 jam. Nah, biasanya individu yang mengalami binge eating disorder ini dapat memakan makanan yang lebih banyak daripada orang normal. Misalnya dalam waktu 2 jam, orang yang mengidap binge eating disorder ini bisa memakan 5 burger sekaligus, sedangkan orang normal hanya bisa makan 1 hingga 2 burger. Nah, lalu ada perasaan kehilangan kendali atas makanan selama episode. Misalnya merasa tidak dapat menghentikan makan atau mengendalikan jenis atau jumlah makanan yang dimakan. Seseorang dapat diindikasikan mengalami binge eating disorder apabila memiliki 3 kriteria dari 5 faktor ini. Yang pertama adalah makan dengan sangat cepat dibanding biasanya. Kedua, makan sampai merasa sangat kenyang. Yang ketiga, makan dalam jumlah besar ketika sebenarnya tidak merasa lapar secara fisik. Yang keempat, makan sendirian karena merasa malu dengan seberapa banyak yang dimakan. Nah, yang keempat adalah other specified feeding or eating disorder. Nah, di mana gangguan ini itu tidak sepenuhnya memenuhi kriteria diagnostik dari gangguan makan spesifik seperti anoreksia nervosa, bulimia, dan binge eating disorder. Kriteria diagnostiknya itu yang pertama adalah gejala yang sebagian memenuhi kriteria dari anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Yang kedua adalah gejala yang mirip dengan ketiga gangguan tersebut, tetapi dengan durasi yang lebih singkat. Lalu ada gejala yang tumpang tindih dengan beberapa gangguan makan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi kriteria diagnostik yang lengkap untuk gangguan tertentu. Nah, contohnya itu adalah seseorang membatasi asupan makannya dengan ketakutan berat badan mereka itu naik atau bentuk badan mereka itu berubah, namun dengan berat badan yang masih normal. Beberapa jenis ostrich yang ditentukan oleh dokter, yang pertama adalah purging disorder, di mana ini adalah episode berulang pembersihan diri seperti memuntahkan makanan, penyalahgunaan laksatif, diuretik, dan anema untuk mencegah kenaikan berat badan, tetapi tanpa episode binge eating yang berulang. Yang kedua adalah night eating syndrome, yang dimana pola malam hari yang berlebihan dan berkurangnya asupan makan pada siang hari. Yang ketiga adalah muscle dysmorphia, yang dimana preokupasi berlebihan dengan menjadi terlalu kurus dan berotot, meskipun memiliki berat badan normal atau bahkan kelebihan berat badan. Yang terakhir adalah avoidant or restrictive food intake disorder,
di mana gangguan ini itu adalah suatu kondisi yang menyebabkan Anda membatasi jumlah dan jenis makanan yang Anda makan, yang bertujuan untuk menurunkan berat badan yang terjadi secara umum dengan gangguan makan lainnya. Kriteria diagnostik dari AFRID yang pertama adalah gangguan makan atau pemberian makan, misalnya kurangnya minat untuk makan atau makanan. Yang kedua, penghindaran berdasarkan karakteristik sensorik dari makanan. Yang ketiga adalah kekhawatiran tentang konsekuensi atau menolak makanan, yang dimanifestasikan oleh kegagalan terus-menerus dalam memenuhi kebutuhan nutrisi atau energi yang sesuai dengan suatu atau lebih dari berikut ini. Yang pertama, penurunan berat badan yang signifikan. Yang kedua, kekurangan nutrisi yang signifikan. Yang ketiga, ketergantungan pada makanan internal atau suplemen nutrisi oral. Yang keempat adalah gangguan yang nyata pada fungsi psikososial. Gangguan ini tidak dapat dijelaskan secara baik oleh kurangnya makanan yang tersedia atau oleh praktik yang disetujui oleh budaya. Dan gangguan ini juga tidak terjadi secara eksklusif selama anoreksia nervosa atau bulimia nervosa, dan tidak ada bukti adanya gangguan pada cara berat badan atau bentuk tubuh seseorang. Nah, gangguan makan ini juga disebabkan oleh kondisi medis yang terjadi bersamaan atau tidak dapat dijelaskan dengan baik. Ada 3 penyebab dari AFRID. Yang pertama adalah temperamental, seperti gangguan kecemasan, gangguan spektrum autisme, gangguan obsesif kompulsif, dan gangguan attention deficit atau hiperaktif, dapat meningkatkan risiko untuk menghindar atau perilaku makan yang membatasi atau karakteristik perilaku makanan dari gangguan tersebut. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor risiko lingkungan untuk gangguan penghindaran atau pembatasan asupan makanan termasuk kecemasan keluarga. Tingkat gangguan makan yang lebih tinggi dapat terjadi pada anak-anak dari ibu dengan gangguan makan. Yang ketiga adalah genetik, di mana riwayat kondisi pencernaan seperti penyakit reflux gastroesophagus, muntah, dan berbagai masalah medis lainnya itu dapat menyebabkan dari avoidant atau restrictive food intake disorder. Nah, terapi yang dipakai untuk avoidant atau restrictive food intake disorder ini biasanya itu diberikan obat-obatan seperti antiseptik, antidepresan, atau obat yang merangsang nafsu makan. Nah, ada beberapa kasus di mana penyedia layanan kesehatan ini memasukkan nutrisi melalui selang kepada pengidap dari avoidant restrictive food intake disorder ini. Buat teman-teman yang merasa memiliki gangguan makan, teman-teman boleh berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater untuk tindakan yang lebih lanjut. Dan jangan juga self-diagnose ya. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.